Berzikir dan berdoa merupakan anjuran yang kuat dalam ajaran agama Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un akram 'ala Allah ta'ala min ad-du'a." Tidak ada suatu yang lebih mulia di hadapan Allah daripada berdoa. Berdoa merupakan inti ibadah, doa mukhul ibadah. Dalam berdoa kita merendahkan diri, at-tawadu' wa tadallul, tawadu', tadarru' wa tadallul di hadapan kemahagungan dan kemahakuasaan Allah. Dalam berdoa kita bergantung hanya kepada Allah. Bagi orang mukmin tidak ada yang lebih indah dari ketergantungan pada zat yang maha agung. Berzikir dan berdoa berjamaah sebagaimana yang dilakukan saat ini merupakan hal terpuji dan menyebabkan terkabulnya doa sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab yang menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menafsiri ayat tersebut sebagai berikut. Mustawiban li jami' awqatikum wa halatikum wa balighu fi dzikrihi kay tafsilu minal yaqinil ilmi ilal aini. Artinya berzikir yang banyak, yang memenuhi semua waktu dan aktivitas kalian, dan bersungguh-sungguhlah dalam berzikir supaya kalian sampai dari ilmul yaqin ke ainul yaqin. Berzikir dengan sepenuh hati dan dilakukan dengan berjamaah menjadi kekuatan tersendiri untuk mempertebal keyakinan dan menjadi penyebab terkabulnya doa yang dipanjatkan. Hadirin yang berbahagia, di acara kita ini juga diselenggarakan haul, yaitu peringatan atas wafatnya seseorang untuk mendoakan, mengingat, mempelajari, dan meneladani perilaku baik dari orang tersebut semasa hidupnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap tahun hadir di Uhud untuk mendoakan para syuhada Uhud dan mengingatkan peristiwa Uhud kepada para sahabat lain yang masih hidup. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut menjadi dalil bagi umat Islam untuk melakukan hal yang sama kepada figur dan tokoh tertentu yang dipandang mempunyai peran besar khususnya dalam penyebaran risalah Islamiyah. Di acara ini dibacakan manaqib atau sejarah singkat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Diharapkan kita semua dapat memetik hikmah dan ibrah dari manaqib tersebut dan kemudian menjadi panduan dalam kehidupan keseharian kita. Di antara isi manaqib tersebut ada satu kutipan nasihat dari Syekh yang penting kita aktualkan dalam kehidupan saat ini. Iyyakum an tuhibbu ahadan au tukrihuhu illa ba'da ardi af'alihi 'alal kitabi was sunnah kay la tuhibbuhu bil hawa wa tubghiduhu bil hawa. Jangan kalian menyukai seorang atau membencinya sebelum menimbang semua perbuatannya dengan Al-Quran dan hadis, supaya kalian tidak menyukai atau membenci seseorang berdasarkan hawa nafsu. Nasihat ini sangat relevan untuk diterapkan saat ini, di mana penilaian terhadap seorang banyak disandarkan pada berita di media sosial yang tidak jarang belum terkonfirmasi kebenarannya atau hoax. Sebagai orang yang beriman, kita harus memiliki filter atas berita-berita yang ada. Harus ada proses tahqiq dan tabayyun atas kebenaran berita tersebut. Sebagaimana diajarkan dalam Al-Quran dan hadis
sehingga tidak salah dalam menilai seseorang. Dengan demikian nasihat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tersebut sangat penting untuk kita ikuti dan sebarkan kepada orang lain. Hadirin hadirat yang saya hormati, di akhir sambutan ini saya ingin mengapresiasi, memberikan penghargaan atas terselenggaranya acara ini, acara yang dipenuhi dengan zikir, salawat kepada Nabi, dan doa bersama, merupakan rangkaian ikhtiar yang kita lakukan terus, merupakan rangkaian ikhtiar yang harus kita lakukan. Melalui acara ini kita bermunajat dan memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bangsa dan negara kita dijauhkan dari bencana dan berbahaya, dihindarkan dari kesulitan dan ancaman, serta direkatkan melalui Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kita sebagai bangsa telah melakukan ikhtiar zahiriyah untuk menjaga dan menguatkan bangsa dan negara. Namun sebagai orang yang beriman, kita juga sangat sadar bahwa upaya dan ikhtiar tersebut tidak akan banyak artinya tanpa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa santri sering dinyatakan, ana urid anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Saya bisa merencanakan suatu, Anda pun boleh merencanakan suatu, tapi yang berlaku adalah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu acara ini merupakan upaya batiniah atau upaya mengetuk pintu langit agar menjadi sababiyah diturunkannya pertolongan Allah atau inayah rabbaniyah, sehingga apa yang kita ikhtiarkan tersebut dapat segera terwujud. Tentu saja hal ini harus disertai dengan upaya-upaya yang sungguh-sungguh melalui mujahadah seperti disebutkan Allah dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mudah-mudahan zikir dan doa yang kita lantunkan diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai apa yang kita kerjakan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.